semua, perkenalkan nama aku Nepterilia Salsabila dengan NPM A1G024058 dengan dosen pengampu Bunda Yuli Amalia MPD. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan berbicara dengan materi berbicara dengan berdiskusi. Selamat menyaksikan. Nah, adapun pengertian diskusi secara umum adalah suatu proses yang melibatkan dua individu atau lebih yang berintegrasi secara verbal dan saling berhadapan, saling tukar informasi, saling mempertahankan pendapat dalam memecahkan sebuah masalah tertentu. Kemudian, adapun menurut Asep Supriyana, diskusi adalah bentuk tukar pikiran dalam musyawarah. Nah, biasanya beberapa orang bertukar pikiran tentang masalah khusus. Masalah yang didiskusikan adalah masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Adapun menurut Jos Daniel Parera, diskusi merupakan satu bentuk tukar pikiran, satu bentuk pembicaraan secara teratur dan terarah. Nah, baiklah teman-teman, adapun tujuan dari diskusi menurut Parera yaitu dikelompokkan dalam 3 hal. Yang pertama, tujuan dan kebutuhan logis, di mana diskusi menjadi tempat konsultasi untuk menambah pengetahuan, mendapatkan informasi, meluaskan pengalaman, dan membuka pandangan. Selain itu, diskusi menjadi tempat koordinasi karena adanya kontak dan komunikasi. Kemudian yang kedua, tujuan dan kebutuhan manusiawi. Diskusi menjadi tempat untuk mendapatkan pengakuan atau penghargaan, menampilkan kelompok atau individu, menyatakan partisipasi, memberikan dan mendapatkan informasi, serta menunjukkan interaksi. Kemudian yang ketiga, ada tujuan dan kebutuhan diskusi itu sendiri. Diskusi menjadi tempat tukar pikiran informasi, tempat mempertajam pengertian, pendapat, jadi tempat konsultasi dan penggunggahan pendapat, tempat menyiasati masalah, menganalisa masalah, menyelesaikan masalah, memberikan motivasi dan keyakinan, serta mengembangkan kerjasama, meramalkan partisipasi. Baiklah teman-teman, adapun menurut Suharyati, diskusi juga mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum yaitu melatih siswa atau peserta didik diskusi berpikir praktis, melatih mengemukakan pendapat, dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian menumbuhkan dan mengembangkan sifat senang bekerja sama dengan orang lain. Kemudian melatih untuk berperan serta secara aktif dalam berbuat konstruktif terhadap suatu masalah, dan juga mengembangkan ide peserta dalam memecahkan masalah yang memerlukan musyawarah. Kemudian adapun tujuan khusus diskusi yaitu mengatasi masalah yang dihadapi individu atau kelompok yang berhubungan dengan mata pelajaran atau kurikulum, kemudian menyelesaikan masalah yang bersifat sosial dan berhubungan dengan tingkah laku, menentukan atau menemukan kesatuan pendapat dan sikap dalam memecahkan masalah. Adapun jenis-jenis dari diskusi dibedakan menjadi 2 menurut Asep Supriyana dan kawan-kawan. Yang pertama ada diskusi terbatas, yang ada konferensi. Konferensi adalah pertemuan antara beberapa perwakilan kelompok organisasi untuk merundingkan suatu masalah tertentu. Dalam konferensi menjadi saling tukar informasi dari kelompok yang satu kepada kelompok yang lain. Mereka bersama-sama memecahkan suatu masalah sehingga tercapai suatu kesepakatan yang dapat diterima sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudian ada wawancara. Wawancara biasanya dilakukan oleh 2 orang, seseorang bertanya dan lainnya yang menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Nah, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dan dapat dari narasumber yang telah dipilih. Kemudian yang ada dialog. Dialog adalah percakapan yang hanya terjadi jika pelaku-pelakunya ada dalam situasi yang sama dan membicarakan hal yang sama pula. Dialog paling sedikit harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Adapun brainstorming. Brainstorming atau sering pula diterjemahkan urun pendapat adalah bentuk diskusi untuk mengumpulkan gagasan dari suatu kelompok kecil ke dalam waktu yang singkat. Gagasan yang dimunculkan tanpa penilaian dan komentar karena akan mengganggu proses pemunculan gagasan. Persoalan yang dikemukakan harus sudah diketahui peserta diskusi agar mudah cara menjawabnya.
Kemudian ada diskusi secara terbuka atau umum. Di dalamnya ya ada seminar. Seminar merupakan suatu pertemuan untuk membahas suatu masalah tertentu dengan pemasaran dan tanggapan melalui suatu diskusi untuk mendapatkan suatu keputusan bersama mengenai masalah tersebut. Tujuan seminar adalah untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian ada juga diskusi panel. Diskusi panel pada dasarnya melibatkan beberapa panelis yang mempunyai keahlian dalam bidang masing-masing dan bersepakat mengutarakan pendapat dan pandangannya mengenai suatu masalah untuk kepentingan pendengar. Masalah yang didiskusikan dapat memberikan berbagai penerangan atau perluasan kepada pendengar tentang masalah yang sedang hangat dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya ada simposium. Nah, simposium hampir sama dengan panel, hanya lebih bersifat formal. Pemerasaran harus menyampaikan makalah mengenai suatu masalah yang disorot dari sudut keahlian masing-masing. Peranan moderator tidak seaktif dalam diskusi panel, tetapi sebaliknya, para pendengar atau pesertalah yang lebih aktif dalam berpartisipasi. Kemudian ada lokakarya. Lokakarya adalah pembahasan suatu masalah tertentu melalui pertemuan dengan suatu penyajian, prasaran, dan tanggapan dalam diskusi yang mendalam. Kalau perlu diikuti dengan demonstrasi atau peragaan. Pertemuan ini diikuti oleh peserta ahli dari masalah yang disangkut. Masalah yang dibahas dalam lokakarya mempunyai ruang lingkup tertentu dan dibahas secara mendalam. Pesertanya adalah orang yang ahli dalam bidang tersebut. Selanjutnya ada pun unsur-unsur dalam diskusi menurut Jose Daniel Parera. Yang pertama itu ada unsur manusia, ada pemimpin atau moderator, sekretaris atau notulis, kemudian peserta pengambil bagian bicara atau pembicara atau pemerasaran, kemudian ada pendengar, publik atau umum atau audiens. Kemudian yang kedua ada unsur materi, harus ada masalah atau topik atau tema pembicaraan. Kemudian yang ketiga ada unsur fasilitas seperti ruang, meja kursi, alat audiovisual, papan tulis, kertas, dan lain-lain. Baiklah teman-teman, ada pun pelaku diskusi kelompok menurut Tarigan. Yang pertama ada ketua, ada pun tugasnya yaitu membuat persiapan yang matang bagi diskusi, kemudian mengumumkan judul atau masalah dan mengemukakan tujuan dari diskusi, menyampaikan serta menyediakan serta menetapkan waktu bagi pendahuluan diskusi, dan suatu rangkuman singkat yang merupakan bagian kesimpulan yang dicapai. Kemudian menjaga keteraturan susunan diskusi, memberikan kesempatan kepada setiap orang yang ingin mengemukakan pikiran, kemudian menjaga agar minat para peserta tetap besar. Kemudian tugas yang selanjutnya menjaga agar diskusi tetap bergerak maju, kemudian membuat catatan-catatan mengenai hal-hal yang penting selama diskusi berlangsung, dan yang terakhir membuat rangkuman singkat pada akhir diskusi. Adapun yang kedua partisipan atau peserta, adapun tugasnya yaitu turut mengambil bagian dalam diskusi, berbicara hanya jika ketua mempersilahkan, berbicara dengan tepat dan tegas, harus menunjang pertanyaan-pertanyaan dengan fakta, contohnya pendapat para ahli, kemudian mengikuti kegiatan diskusi dengan sesama dan penuh perhatian, mendengar dengan penuh perhatian, bertindak dengan sopan dan bijaksana, santun dan bijaksana, serta yang terakhir mencoba memahami pandangan orang lain. Adapun menurut Asep Supriyana dan kawan-kawan, adapun persiapan diskusi, yang pertama menentukan topik yang didiskusikan, kemudian yang kedua merumuskan tujuan yang hendak dicapai dalam suatu topik yang dipilih, kemudian yang ketiga pemilihan dan penentuan individu yang akan terlibat dalam diskusi, kemudian yang keempat penentuan waktu yang diperlukan untuk diskusi, kemudian yang kelima penentuan tata tertib dan jalannya diskusi, yang keenam penentuan kebutuhan fisik dan pengaturannya. Menurut Asep Supriyana dan kawan-kawan, adapun pelaksanaan diskusi itu ada
7 tahap. Yang pada tahap pertama, pemimpin diskusi menjelaskan tema serta inti pokok persoalan, dan peserta diskusi harus mempunyai persiapan yang cukup tentang masalah yang akan didiskusikan. Kemudian yang kedua, pemimpin diskusi menyodorkan satu titik persoalan atau starting point yang menarik dan cukup konkret. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan pendapat serta pengalaman atas dasar starting point. Kemudian yang keempat, pemimpin mulai memperdalam atau memperluas diskusi melalui pertanyaan yang sungguh-sungguh terarah. Kemudian yang kelima, pemimpin menyarankan beberapa kemungkinan penyimpangan masalah atau usul untuk memecahkan masalah. Kemudian yang keenam, semua peserta diskusi turun tangan menolong untuk menilai simpulan-simpulan. Dan yang terakhir yaitu menyusun simpulan atau ringkasan masalah. Adapun proses berpikir dalam diskusi menurut Jose Daniel Parera, yaitu saat diskusi berlangsung maka jelas terjadi tuntutan kemampuan dan keterampilan dalam pengutaraan pendapat. Yang pertama yaitu kemampuan mengutarakan pendapat dengan bahasa. Kemampuan ini menyangkut kemampuan mempergunakan bahasa yang baik, tepat, dan seksama. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan mengutarakan pendapat secara analitis, logis, dan kreatif. Nah, syarat suatu pendapat dikatakan kreatif apabila hasil pemikiran adalah sesuatu pemikiran yang baru. Kemudian pikirannya tidak konvensional, mengandung motivasi yang tinggi dan nilai karya yang tahan lama, dan juga mempunyai intensitas yang tinggi pula. Baiklah teman-teman, ada pun penilaian diskusi menurut Asep Supriyana dan kawan-kawan, yaitu ada dua. Yang pertama berdasarkan karakteristik diskusi, penilaiannya yaitu kemerataan pemberian kesepakatan berbicara, kejelasan bahasa paparan, kebakuan bahasa paparan yang digunakan, penalaran wicara, keterarahan materi, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, kemampuan menghasilkan simpulan, keterkendalian proses, ketertiban tingkah laku, kesungguhan dan kehikmatan, kesopanan dan saling menghargai, serta kehangatan dalam kegairahan diskusi. Adapun penilaian komprehensif yaitu dilakukan dengan merangkum kualitas atau nilai setiap aspek diskusi dan menentukan nilai rata-ratanya. Hasil penilaian diskusi secara komprehensif ini merupakan hasil final yang menentukan prestasi kelompok sejalan dengan kegiatan diskusi yang dilaksanakannya. Nah, baiklah teman-teman, adapun manfaat diskusi kelompok menurut Parera. Yang pertama yaitu pelaksanaan sikap demokrasi, kemudian pengujian sikap toleransi, kemudian pengembangan kebebasan pribadi, pengembangan latihan berpikir, penambahan pengetahuan dan pengalaman, serta yang keenam yaitu kesempatan pengejawantahan sikap intelijen dan kreatif. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bye-bye.